Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Mas Bro Mbak Bro semuanya. Jumpa lagi ya kita. Di update video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk Mas Bro Mbak Bro-nya yang bertanya ya kemarin melalui chat ya, yang menanyakan media semai yang bagus itu bagaimana Mas ciri-cirinya. Jadi sembari kita menunggu update tentang bibit yang sudah kita semai ya, hari ini kita akan membagikan tutorial cara memilih media semai atau tanahnya, ciri-ciri tanahnya itu yang kayak mana. Jadi supaya pertumbuhan bibit semangka yang kita semai itu betul-betul bisa bior maksimal. Kemudian ketika di semayan nanti tidak terjadi yang namanya rebah semai. Ada juga yang nanyakan apa sih penyebabnya rebah semai itu terjadi dan bagaimana solusinya. Nah, di sini kita akan membagikan tips dan triknya tersebut. Seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, untuk Mas Bro Mbak Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Serta dengan cara subscribe juga, Mas Bro Mbak Bro-nya bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungannya. Kami doakan selalu pertanian semangka Mas Bro Mbak Bro tumbuh subur, panen berlimpah sukses, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja ya Mas Bro Mbak Bro, kita menuju ke pokok pembahasan. Kemarin ada yang tanya nih, Mas, ciri-ciri media semai yang bagus itu yang kayak mana? Khusus di tanah gambut atau di tanah model apa aja lah. Secara umum tuh yang seperti ini ya Mas Bro Mbak Bro. Kita lihat tanahnya. Ketika tanahnya itu gembur dan ketika ada hujan pertama kali datang, ada kayak gini ya, rumput, biji-bijian rumput yang tumbuh biar atau tumbuh seperti ini sebenarnya tanah ini sudah bisa kita pergunakan sebagai media semai. Tinggal kita ambil saja ya tanahnya seperti ini. Ini tanah gambut yang sudah jadi. Tinggal kita ambil saja ini. Kemudian tahapan yang berikutnya kita ayak. Karena yang namanya semai itu jangan sampai ada yang gumpal-gumpal seperti ini. Jadi dia tanahnya harus betul-betul halus. Jadi ketika nanti bibit kita masukkan, baik itu menggunakan media tray semai ataupun polybag, dia akarnya itu cepat, mudah nembus gitu loh. Kalau yang langsung seperti ini sebenarnya ini kan gembur Mas Bro. Gembur, cuman dia masih banyak bongkahan-bongkahan. Nah ini nanti akan menghambat laju pertumbuhan akarnya. Oke, jadi tanahnya udah paham ya. Jadi seperti ini, lihat saja. Ketika ada hujan pertama, biji-bijian rumput ini tumbuh di seputarnya tumbuh. Cari yang subur, cari yang gembur, maksudnya cari yang gembur. Jangan model yang tanah-tanah liat seperti ini. Kalau model tanah-tanah liat nanti pergerakan akarnya akan sedikit melambat lajunya. Jadi cari yang gembur. Nah, seperti ini kan gembur. Baik yang di tanah gambut ataupun di tanah biasa, cari yang gembur. Kemudian ketika ada biji-bijian rumput tuh kena hujan, dia langsung tumbuh biar, berarti tanahnya itu sudah masuk kriteria tanah yang baik dipergunakan sebagai media semai. Paham ya Mas Bro sampai di sini ya? Jadi pertanyaan yang nanyakan kemarin tuh, media semai yang bagus tuh yang kayak mana? Ya seperti ini ya ciri-cirinya yang sudah saya ulas tadi. Tahapan berikutnya diayak ya Mas Bro. Jadi cari kawat yang modelnya kayak gini, jaring-jaring kayak gini. Ini saya hanya membagikan secara tutorial saja, jadi alasnya saya pakai ember saja. Karena ini hanya sebagai tutorial ya. Kalau Mas Bro-nya nanti buat yang besar. Karena kan tentunya kalau 1 hektar itu nanti membutuhkan media semai untuk kapasitas 3000 batang itu kan banyak. Jadi nanti buat yang besar, karena ini saya hanya sekedar tutorial, makanya saya ambil kecil saja. Nah, seperti ini ya.
Cahaya. Jadi nanti tanah yang turun di bawah itu betul-betul halus, Mas Bro. Jadi nanti ketika kita pakai untuk media semai, itu akarnya nanti akan mudah nembus. Nah, alatnya juga udah paham ya. Jadi beli kawat jaring yang kayak gini, yang halus lah pokoknya, nanti hasilnya halus. Kemudian kalau sudah masukkan karung, Mas Bro, supaya mempermudah. Nah, nanti halusnya seperti ini. Dia kayak pasir, lembut gitu ya. Jadi dengan media yang seperti ini, walaupun kita nggak kasih kokopit atau segala macam, dia akan mudah tumbuh. Karena akar nanti lajunya itu mudah nembus. Di potre atau di polybag, laju akarnya nanti akan mudah menembusnya. Jadi ya ini kunci suksesnya itu adalah di pemilihan tanahnya itu bebas, yang penting gembur, subur, kemudian bukan liat ya. Kemudian tahapan berikutnya kita ayak, kita ambil yang halus seperti ini. Nah, setelah ini nanti kita masih akan treatment, Mas Bro. Karena kemarin ada nanya, kenapa bibit saya kok sering terjadi yang namanya rebah semai. Jadi bibit itu udah tumbuh bior, tapi tiba-tiba di bawah dekat batang, dekat tanah itu tiba-tiba menguning. Nah, itu rebah semai, Mas Bro. Nah, ini kita ada treatmentnya, ini ada caranya. Jadi saya selesaikan terlebih dahulu, mengumpulkan media tanamnya ini, kemudian nanti saya akan kasih tahu lagi apa-apa saja yang harus kita semprotkan sebelum kita taruh ke alat semainya, baik itu polybag ataupun tray semai. Oke, Mas Bro, tak lanjut dulu ya untuk ngayak media semainya. Dan hasil setelah kita ayak seperti ini ya, Mas Bro. Jadi tanahnya kita lebarkan ya, karena kita mau semprot lagi nih. Kita mau semprot supaya tujuannya bakteri ya ataupun virus yang biasa membuat nanti benih kita itu mati semai ya, layu semai ya. Di persemaian itu suka layu itu. Nah, di sini kita mau treatment di lahan di media tanam yang terlebih dahulu nih. Jadi setelah kita ayak tadi betul-betul halus betul. Kemudian kita hamparkan terlebih dahulu seperti ini, kita angin-anginkan sembari kita semprot. Nah, larutannya apa saja yang kita semprotkan? Ini ya, Mas Bro, kunci suksesnya. Supaya benih kita itu tidak terjadi yang namanya rebah semai. Yang pertama kita masuk nih, fungi antrakol. Ini enggak promosi dari pihak antrakol ya, dari pihak buyer enggak. Ini memang sengaja kita bagikan untuk Mas Bro-nya yang bertanya, Mas, kalau saya nyemai kok sering ya terjadi rebah semai. Ya, ini kuncinya. Yang pertama, gunakan fungisida antrakol untuk nyemprot ini ya, media semai yang sudah kita ayak. Kemudian takut kalau nanti pH-nya itu drop atau enggak stabil, kita gunakan nih parasut. Jadi antrakol tadi kalau tangki 16 liter ya, gunakan 3 sendok makan. Kalau parasut gunakan 25 mili. Kemudian yang berikutnya adalah Topsas. Ini mikroba aktif ya, Mas Bro. Jadi tujuannya itu adalah menambah kesuburan di media tanam kita ini. Topsas dosisnya 30 mili untuk tangki 16 liter. Kemudian untuk matikan bakteri virus jahat ya, atau yang sumber dari rebah semai tersebut, kami mempergunakan Protextar ya. Protextar ini bisa Mas Bro-nya ganti dengan H2O2 kalau nggak dapat ya. Ada antrakol, parasut, Topsas, kemudian Protextar. Jadi
ketiganya ini ya Mas Bro, yang kita pergunakan untuk treatment media semai yang akan kita pergunakan. Jadi nanti kita semprot rata ini, semprot rata. Kalau yang bagusnya lagi sembari diaduk, makanya ini kami hamparkan tipis supaya saya tidak ngaduk lagi. Kemudian kita angin-anginkan sebentar, langsung dipakai bisa ya Mas Bro, langsung dipakai, kita masukkan ke polybag atau ke tray semai bisa, atau kita endapkan terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam karung juga tidak apa-apa. Seperti itu ya Mas Bro. Oke, saya lanjut dulu ya, saya mau semprot dulu ini. Semprot yang rata ya Mas Bro. Kalau bisa betul-betul meresap sampai bawah. Pokoknya untuk kapasitas tangki 16 liter itu dosisnya seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Pokoknya tanahnya ini nanti betul-betul harus lembab. Nah, jika udah lembab, sudah. Nah, ini udah lembab ini Mas Bro. Nah, dia agak, kalau gembalnya agak mudah. Ini nandakan dia sudah siap. Media semai kita ini udah siap untuk kita pergunakan. Untuk nyemai bibit, ya insya Allah dengan metode treatment seperti ini, rebah semai yang menghantui kita ya. Bibit dah kita rawat cantik, ketika sudah di tengah perjalanan mau kita pindah tanam, tiba-tiba dia layu. Dia di dekat tanahnya itu menguning. Nah, itu disebabkan oleh bakteri ya, virus ya, rebah semai. Ya, seperti inilah treatmentnya ya Mas Bro. Yang sudah bertanya kemarin bagaimana mengantisipasi supaya bibit kita tidak terjadi yang namanya rebah semai. Jadi treatmentnya yang biasa kami lakukan itu seperti ini ya. Ada beberapa komponen tadi yang saya pergunakan. Ada Antrakol, Topsas, Parasut, dan juga Protextar. Untuk Protextar bisa Mas Bro Mbak Bronya ganti dengan H2O2 atau insektisida, misalnya Regen bisa. Pokoknya insek lah yang bertujuan untuk mematikan bakteri. Tapi yang rekomendasi ya Mas Bro Mbak Bronya, Mas Bronya gunakan H2O2 atau Protex ya, untuk mencukupkan, menguatkan ya media tanam kita ini, media semai kita ini, supaya terhindar dari yang namanya virus rebah semai. Jumpa kita di video kali ini saya kira sudah cukup ya Mas Bro, dan saya kira Mas Bronya juga sudah paham dengan apa yang saya sampaikan di jumpa kita kali ini. Terima kasih. Udah yang sudah nonton nggak pakai skip ya, karena saya perhatikan selama ini materi yang saya sudah sampaikan di awal ditanyakan lagi di kolom komentar. Berarti Mas Bronya nontonnya di skip-skip. Jadi biar nggak gagal paham dan salah paham pengertian dari apa yang saya sampaikan dari video ke video, Mas Bronya nontonnya jangan di skip. Kemudian yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe, subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan update-update video terbaru lainnya. Kemudian dengan cara subscribe juga, Mas Bronya bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kita berjumpa di video berikutnya ya. Video berikutnya nanti saya akan edukasikan bagaimana caranya ngerawat bibit semangka itu supaya tumbuh jagur ya. Jagur batang yang besar-besar, gemuk-gemuk. Jadi ketika nanti kita pindah tanamkan, enak gitu ya pertumbuhannya. Oleh karena itu kembali lagi ya, yang belum subscribe, subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan update video ini. Terima kasih sekali lagi, salam dari kami, salam hijau royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.